Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih bisa merasakan begitu banyak kenikmatan, kesempatan, dan yang lebih penting yakni nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula selawat menyertai salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan dan pengorbanan beliaulah sehingga kita masih bisa merasakan kekuatan Islam sampai saat ini. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Arman Syahnoki Putra. Di sini saya akan membahas tentang perilaku organisasi mengenai bab tujuan motivasi. Nah, berangkat daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, yang artinya bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah serta janganlah engkau malas. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, yang artinya sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran surah Yusuf ayat 87. Nah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih motivasi itu? Apa sih definisi daripada motivasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi daripada motivasi. Nah, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan suatu organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Nah, di sini ada teori awal motivasi. Teori awal motivasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan, dan yang kedua, teori X dan teori Y. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Ini ada 5 tingkatan ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah fisiologis. Nah, fisiologis ini merupakan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada rasa aman. Rasa aman itu merupakan keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Nah, ada sosial. Sosial ini merupakan afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat ada penghargaan, yakni merupakan pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah ada aktualisasi, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Teori X dan teori Y. Nah, teori X yaitu pengandalan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sedangkan teori Y pengandalan bahwa karyawan menyukai kerja, berusaha bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Nah, ada teori kontemporer motivasi. Ini ada 7 poin ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu teori penentuan nasib sendiri atau biasa disebut dengan self determination theory. Nah, teori penentuan nasib sendiri, teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Nah, yang kedua
ada keterlibatan pada pekerjaan atau biasa disebut dengan job engagement. Keterlibatan kerja, job involvement, merupakan suatu bentuk komitmen seorang karyawan dalam melibatkan peran dan kepedulian terhadap kerjaan, baik secara fisik, pengetahuan, dan emosional, sehingga menganggap pekerjaan yang dilakukannya itu sangat penting dan memiliki keyakinan yang kuat untuk menyelesaikannya. Lanjut poin yang ketiga, teori penetapan tujuan. Edwin Locke. Tujuan yang khusus dan sulit menghantar ke kinerja yang lebih tinggi. Tujuan yang sulit bila diterima dengan baik dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Umpan balik menghantar ke kinerja yang lebih tinggi daripada yang bukan umpan balik. Yang keempat ada teori efikasi diri atau yang biasa disebut dengan self efficacy theory, yaitu merupakan suatu keyakinan bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugasnya. Nah, Albert Bandura mengusulkan ada 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan. Nah, yang pertama ada kemahiran dalam melaksanakan, memperoleh pengalaman yang relevan dengan pekerjaan. Yang kedua ada pemodelan yang dilakukan, lebih percaya diri karena Anda melihat orang lain mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, bujukan secara lisan, menjadi semakin percaya diri karena seseorang meyakinkan bahwa Anda memiliki keahlian untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat adalah stimulasi. Nah, stimulasi ini mengarahkan pada suatu keadaan yang bersemangat sehingga membangkitkan semangat seseorang untuk mengerjakan lebih baik. Lanjut, yang kelima ada teori penguatan atau yang biasa disebut dengan reinforcement theory. Nah, ini merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Teori pengkondisian perilaku bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Nah, teori pembelajaran sosial atau biasa disebut dengan social learning theory adalah suatu pandangan yang dapat kita pelajari melalui observasi dan pengalaman secara langsung. Yang keenam adalah ada teori keadilan atau equity theory. Pada dasarnya, manusia menyenangi perlakuan yang adil dan termotivasi untuk berkinerja lebih baik bila diperlakukan adil. Nah, ini merupakan suatu teori yang menyatakan individu membandingkan masukan dan pengeluaran pekerjaan mereka dengan masukan input, pengeluaran outcomes orang lain, dan kemudian berespon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. Nah, di sini juga ada dimensi keterlibatan kerja. Nah, ini ada 7 poin ya teman-teman. Poin yang pertama yaitu perasaan berarti. Nah, yang dimaksud perasaan berarti ketika karyawan merasa bahwa kerjaan mereka memiliki makna dan tujuan yang penting, mereka itu cenderung lebih terlibat secara emosional dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Yang kedua ada rasa aman. Nah, rasa aman di tempat kerja menciptakan lingkungan di mana karyawannya merasa nyaman untuk mengungkapkan diri, mengambil risiko yang sehat, dan berpartisipasi aktif dalam proses organisasi tanpa takut akan konsekuensi negatif. Nah, yang ketiga ada perasaan ketersediaan. Nah, perasaan ketersediaan maksudnya di sini bahwasanya karyawan yang merasa bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, seperti waktu, alat, dukungan, dan dari rekan kerja dan manajemen, cenderung merasa lebih terlibat dan termotivasi. Yang keempat ada power atau kekuasaan. Nah, maksudnya memberikan karyawan otoritas dan kontrol atas pekerjaan mereka, memungkinkan mereka merasa memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang memengaruhi hasil pekerjaan mereka. Ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan. Nah, yang kelima ada information atau informasi.
yaitu merupakan akses terhadap informasi yang relevan dan transparansi dari manajemen, membantu karyawan memahami konteks kerja mereka dan mereka merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga memungkinkan mereka untuk merencanakan dan beradaptasi dengan baik. Yang keenam, knowledge and skills, pengetahuan dan keterampilan. Nah, karyawan yang merasa didukung untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional cenderung merasa lebih kompeten dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Yang ketujuh ada rewards atau penghargaan. Nah, rewards ini merupakan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi karyawan, memperkuat perasaan mereka bahwa pekerjaan mereka dihargai dan bernilai. Ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan semua dimensi ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan karyawan yang tinggi dan produktivitas yang optimal. Nah, teman-teman sekalian, lanjut. Ini ada dalil tentang perintah adil. Tadi kita bahas tentang teori keadilan. Nah, ini ada dalil tentang perintah adil yang berbunyi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, yang artinya wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adl, maka hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, teman-teman sekalian, mungkin inilah yang bisa sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.